Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Pertiwi dengan NIM 1810713097 dari UPN Veteran Jakarta, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana. Saat ini saya akan menyampaikan promosi kesehatan tentang cerdik untuk mencegah obesitas pada remaja. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian obesitas, tanda dan gejala obesitas, penyebab obesitas, pencegahan dan pengendalian obesitas, faktor yang mempengaruhi obesitas, serta cerdik. Yang pertama adalah pengertian obesitas. Obesitas ditandai sebagai penumpukan lemak abnormal atau tidak normal dan berlebihan yang dapat menimbulkan resiko untuk kesehatan. Selanjutnya, tanda dan gejala dari obesitas itu biasanya yang pertama, indeks massa tubuh atau IMT lebih dari sama dengan 25 kg per meter persegi. Yang kedua, hidung dan mulutnya tampak kecil karena wajahnya tampak membesar. Pipi terlihat tembam dan juga leher terlihat pendek. Kemudian lengan atas membesar karena banyak penumpukan lemak di sana. Dada membesar dan juga terlihat membusung. Lalu bagian perut atau abdomen itu membuncit. Alat kelamin pada laki-laki terlihat mengecil, serta tungkai atau bagian kakinya berbentuk silang atau X. Kemudian yang terakhir adalah pangkal pahanya tampak membesar. Pembahasan selanjutnya adalah penyebab dari obesitas. Obesitas merupakan penyakit multifaktorial. Jadi obesitas disebabkan oleh banyak penyebab. Nah, di antara penyebabnya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu penyebab yang bisa diatasi atau yang bisa dicegah dan juga penyebab yang tidak bisa dicegah. Yang tidak dapat dicegah meliputi genetik, cedera otak, usia, dan juga jenis kelamin. Penjelasan yang pertama adalah penyebab yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Nah, susunan genetik ini sangat berpengaruh besar terhadap berat badan. Itu sebabnya hal-hal tersebut tuh akan mempengaruhi metabolisme basal, distribusi lemak dalam tubuh, serta sinyal tubuh terkait dengan nafsu makan, rasa lapar atau rasa kenyang, itu dipengaruhi oleh genetik. Nah, bahkan menurut penelitian, orang tua yang memiliki riwayat obesitas akan berisiko 2 kali lebih besar untuk anaknya menderita obesitas juga. Terkait dengan cedera otak khususnya. Nah, hal ini terletak pada hipotalamus, tepatnya di reseptor melanokrotin 3 dan juga 4, di mana melanokrotin 3 dan 4 itu mengatur emosi individu, untuk mengatur rasa lapar dan juga rasa kenyang seseorang. Nah, orang yang memiliki cedera pada bagian ini akan sulit untuk merasa lapar dan sulit merasa kenyang. Selanjutnya, pada bagian usia, sejak balita, individu yang menderita obesitas akan menderita obesitas lagi hingga dewasa. Bahkan menurut penelitian, sebesar 90% balita yang obesitas akan masih menderita obesitas, sebanyak 44% hingga mereka remaja. Oleh karena itu, pencegahan obesitas harus dilakukan sedini mungkin. Pada faktor jenis kelamin, berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin di mana perempuan berisiko 1,7 kali lebih besar untuk terkena obesitas dibandingkan dengan laki-laki. Jadi perempuan lebih berisiko ya teman-teman. Nah, untuk pola makan dan juga aktivitas fisik itu merupakan faktor yang bisa dicegah. Nah, biasanya orang yang jumlah asupan kalori ke dalam tubuhnya itu lebih banyak atau sangat banyak akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan berat badan, dan juga kalau kalorinya lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tubuh juga akan menimbulkan timbunan lemak karena tidak terpakai energinya dan menaikkan berat badan juga. Pada pola aktivitas fisik, para peneliti dari National Health Service tahun 2019 menemukan bahwa peningkatan risiko obesitas itu lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang jarang bergerak dibanding orang-orang yang biasa punya pola makan yang sehat. Nah, alasan ini adalah karena jumlah kalorinya yang dimakan oleh kita nih nggak sepenuhnya terbakar, karena kan nggak olahraga, nggak ada kalori yang terbakar. Nah, akibatnya kalori yang tersisa itu, yang nggak terbakar itu akan menumpuk di dalam perut kita, sehingga menimbulkan timbunan lemak dan memicu kenaikan berat badan.
Pembahasan yang selanjutnya adalah pencegahan dan juga pengendalian obesitas. Ada dua cara, yaitu dengan pengaturan diet seimbang dan juga pengaturan aktivitas fisik. Karena kedua hal ini adalah tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit obesitas. Pada bagian pengaturan diet, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip diet dan juga food rules. Prinsip dietnya antara lain yang pertama, membiasakan sarapan sehat, misalnya sarapan susu atau oatmeal. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah lemak. Yang ketiga, menghindari fast food. Yang keempat, membatasi konsumsi makanan tinggi gula. Yang kelima, membatasi atau menghindari minuman kemasan dan juga soda. Dan yang keenam, mengontrol porsi makan. Selanjutnya ada food rules yang harus diperhatikan. Ada 3. Yang pertama, mengurangi jumlah kalori sebanyak 200 sampai dengan 500 kalori. Yang kedua, mengatur komposisi karbohidrat sebanyak 50 sampai dengan 60%, lemak 30% dan juga protein 15 sampai dengan 20% dari total kalori harian yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, mengonsumsi lebih banyak serat. Ada rumusnya loh, yaitu jumlah usia kamu ditambah 5 gram. Jadi kalau usia kamu 15 ditambah 5, jadi total seratnya 20 gram. Tindakan pencegahan yang kedua adalah dengan pengaturan aktivitas fisik. Nah, menurut the US Department of Health and Human Services tahun 2008, aktivitas fisik untuk anak dan juga remaja usia 6 sampai 17 tahun dilakukan dengan durasi selama 60 menit atau lebih dengan intensitas yang sedang hingga berat setiap harinya. Kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu cerdik. Cerdik adalah slogan kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 untuk mengatasi masalah penyakit tidak menular yang ada di Indonesia seperti obesitas. Cerdik merupakan akronim dari C kesehatan secara berkala, E nyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Di mana hanya ada 3 indikator yang berhubungan dengan obesitas, yaitu cek kesehatan secara berkala, rajin aktivitas fisik, dan juga diet seimbang. Cek kesehatan secara berkala kenapa berhubungan? Karena cek kesehatan berkala berkaitan dengan berat badan dan tinggi badan, di mana obesitas ditandai dengan IMT, yang mana merupakan hasil hitungan dari tinggi badan dan juga berat badan, yang ditandai dengan IMT lebih dari sama dengan 25 kg per meter persegi. Selanjutnya, rajin aktivitas fisik juga merupakan indikator yang perlu diperhatikan karena seperti yang tadi sudah dibahas, kalau obesitas disebabkan oleh biasanya kurang aktivitas fisik pada remaja. Demikian pula halnya dengan diet seimbang yang merupakan salah satu penyebab dari obesitas adalah terlalu banyak makan, khususnya makanan yang tidak sehat. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan IMT, di mana cara menghitung indeks massa tubuh atau IMT adalah dengan mengukur berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Sebagai contoh, seorang individu memiliki berat badan 45 kg dengan tinggi badan 154 cm, kalau diubah menjadi meter menjadi 1,54 meter. Maka IMT-nya adalah 18,97 kg per meter persegi. Adik-adik juga bisa ya mencoba menghitung IMT-nya sendiri di rumah. Berdasarkan hasil IMT yang sudah kita hitung tadi, bisa dilihat kalau nilai 18,97 itu ada di angka IMT yang normal. Kita beracu pada klasifikasinya WHO yang untuk Asia, yaitu apabila lebih dari 25 kg per meter persegi, maka dinyatakan obesitas level 1. Karena memang obesitas ditandai dengan IMT yang lebih dari 25 kg per meter persegi. Jangan sampai lupa. Selanjutnya, pada indikator rajin aktivitas fisik digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, aktivitas ringan, yang kedua, aktivitas sedang, dan yang ketiga, aktivitas berat. Di mana aktivitas ringan itu meliputi membaca, menyetir, serta berjalan, yang masing-masing menyumbangkan 10% dan 20%
kalori tambahan. Sedangkan pada aktivitas sedang meliputi menyapu, jalan cepat, serta bersepeda yang masing-masing menyumbangkan 20 hingga 30% kalori tambahan. Dan untuk aktivitas yang berat, meliputi aerobik, mendaki, dan juga jogging menyumbangkan masing-masing 40% kalori tambahan. Yang pastinya apabila dilakukan secara benar dan juga minimal 60 menit. Selanjutnya, pada indikator diet seimbang dapat dilakukan dengan mengonsumsi makan yang sesuai dengan kebutuhan kalori total, di mana cara menghitungnya antara lain kita akan menggunakan contoh yang tadi ya. Misalnya, tinggi badan dan berat badan masing-masing 154 cm dan juga 45 kg. Langkah selanjutnya adalah menghitung berat badan ideal, yaitu rumusnya adalah tinggi badan dikurang 100 dikurang dalam kurung 10% dari hasil tinggi badan dikurang 100. Dari contoh, 154 dikurang 100 sama dengan 54 dan 10% dari 54 adalah 5,4. 54 dikurang dengan 5,4 hasilnya adalah 48,6. Sehingga berat badan ideal orang tersebut adalah 48,6 kg. Setelah mendapat berat badan ideal, langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan kalori basal atau KKB. Nah, sebagai contoh, orang tersebut adalah perempuan. Maka, rumusnya adalah 25 kilokalori dikali berat badan ideal, atau 25 dikali 48,6. Hasilnya adalah 1215 kilokalori. Langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan kalori total. Rumusnya adalah KKB ditambah persentase KKB yang tadi sudah dibahas pada bagian aktivitas fisik. Misalnya, tadi kan udah dihitung, hasil KKB-nya adalah 1215. Dan juga ditambah persentase dari contohnya adalah aerobik. Tadi aerobik persentasenya adalah 40% apabila dilakukan selama 60 menit. Nah, dari 1215, 40%-nya adalah 486. Jadi, kebutuhan kalori total atau KKT orang tersebut adalah 1215 ditambah 486, jadi 1701 kilokalori. Persentase KKB faktor koreksi hanya digunakan apabila individu tersebut berusia lebih dari 40 tahun. Karena adik-adik di bawah 40 tahun, jadi faktor koreksinya tidak ada. Artinya, komponen tersebut dapat diabaikan. Nah, bagaimana jika orang tersebut nggak melakukan aktivitas fisik? Kebutuhan kalori total yang diperbolehkan dikonsumsi oleh orang tersebut menjadi hanya 1215 kilokalori saja. Oleh karena itu, semakin banyak kita olahraga, semakin banyak kalori yang terbakar, semakin banyak jumlah makanan yang bisa kita konsumsi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam sehat dan jangan lupa terus terapkan cerdik.